lu nggak boleh berteman sama si ini ya, lu karena gue gedek enggak gitu. Kalau dia memang berteman sama si Samira silahkan aja, tetapi aku hanya mengingatkan, ingat dia itu yang waktu itu tuh bersujud syukur untuk menyatakan kalau pabrik kamu itu disegel, dan dia itu yang mengatakan Mafia Skincare, itu yang aku tahu gitu. Tapi kalau dia punya pemikiran lain ya untuk dia ini membersihkan nama baik si pabriknya sendiri, apa dia kepengen si Samira ini membersihkan fitnahan dan nama baik pabriknya dari ulah mulut dia, yaitu bagus juga. Tapi masalahnya si Samiranya mau gentle, nggak seperti Hotman Paris minta maaf kalau bersalah, minta maaf. Sampai hari ini enggak, tapi skenarionya kan akan berkunjung ke pabrik ya, biar mengikuti katanya kegiatan di dalam pabriknya itu apa. Ya mudah-mudahan setelah matanya melihat itu kegiatan di dalam pabriknya itu tidak ada merkuroy ya, dia mungkin makan muntahannya di situ minta maaf gitu. Mana mau buka ya cobalah, mudah-mudahan keikhlasan hati Bu Heni untuk memaafkan si Samira ini, yang jelas-jelas memang mengatakan pabrik dia disegel, dan menurut aku beberapa orang pun mengikuti kisah skincare ini dan mengatakan Bu Heni itu mafia skincare. Itu ada yang taunya dari mulut dia ya, memaafkan kan katanya. Ya mudah-mudahan dia sama lah, aku juga kan pernah ya pernah dihina-hina sama Yoke, aku juga maafkan. Ya mudah-mudahan maafnya itu memang tulus dari dalam hati untuk memaafkan, bukan ada sesuatu atau barter-membarter ya Bu Heni ya. Atau membarter ya Bu Heni ya. Aku mah nggak urusan guys. Asal muasal dia muncul, dasarnya apa? Dia iri dengki sama hartanya Richard Lee, terus hartanya Sela Sokia, hartanya orang-orang lah, pesaing-pesaing dia itu asal muasalnya. Kenapa orang ini bisa mencuat ya, bisa gagal ya komporin HS, nimbrung mulu. Ngapain ngomporin HS? Emang HS siapa gue? Ya nggak perlu aku ngompor-ngomporin orang, nggak perlu. Emang dia siapa gue? Bikin skincare sama dia kagak. Yang ada kan dia yang selalu curhat-curhat sama aku. Dan ingat loh ya, aku pernah mengatakan nih waktu itu, semua orang yang menurut dia menghancurkan usahanya ada dalam doa dia pada saat dia di Mekah. Ya mudah-mudahan ya, kan si Samira juga kan salah satu orang yang mendoakan dia waktu itu ya sampai sujud lama. Mudah-mudahan itu juga ada dalam doanya Bu Heni Sagara gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah sudah let go dan bisa bagus. Bu Heni masih tiap hari nelpon aku, masih kemarin juga masih WA, masih. Tapi buat aku ya, aku bukan anak kecil yang nggak mau ngangkat telepon atau ngambek gitu ya, nggak ada urusan ya sayang ya. Iya, seharusnya malah jadi motivasi. Masalahnya mau motivasi dia nggak mampu, otaknya nggak sampai. Kalau orang termotivasi itu kan punya skill ya, punya kemampuan lah. Kalau dia cuma dimotivasi doang tapi nggak ada punya kemampuan, bagaimana? Karena udah dilepeh ya sama HS dan circle yang lain. Iya betul, karena ya circle yang lain mungkin sudah ngelepeh dia, jadi dia makan muntahan. Biasa itu orang-orang yang punya kepentingan hidupnya dekat sama siapa ya, itu biasa dilakukan. Aduh enak banget nih kalau malam-malam sambil kompres muka ya. Dingin ya Kak ya? Dingin. Emang iya apa? Oh udah jam 2:11 lewat. Iya. Udah netizen, terima kasih udah nemenin aku makan, nemenin aku kompres muka. Terima kasih, selamat beristirahat.
Selamat malam. Ya, anak-anaknya Dokter Richard Lee, ini apa ya, ujian yang harus dilewati ya. Pokoknya aku mendoakan apapun masalah Richard Lee, Dokter Richard Lee akan segera berlalu. Dan kalau memang ada apa ya, ada celah untuk memperjuangkan kebenarannya, ya sudah, perjuangkan ya. Karena aku merasa banyak kok orang-orang yang melakukan yang mungkin lebih jahat dari apapun gitu ya, karena skincare ini kan apa ya, susah regulasinya. Tapi kalau aku nggak bisa nggak bisa memberikan pendapat benar atau salah Dokter Richard Lee ini, tapi aku menjadi tertarik untuk mengikuti proses perjalanan persidangan ini gitu loh. Kenapa? Dikarenakan ada laporannya Miss Gosip yang melaporkan perbuatan yang sama dengan bahkan lebih parah dari barang bukti yang dimiliki oleh Miss Gosip gitu. Jadi aku akan ikuti persidangannya Richard Lee sambil aku bertanya-tanya. Makanya aku cuman perlu Dokter Andreas karena aku juga kepengen ya ikut komentar tentang siapa sih sebetulnya mafia skincare ini guys ya. Aku akan ikut berkomentar nanti setelah aku tuh mengerti apa kriteria orang yang pantas, atau kira-kira kalau kita mau stempel orang itu mafia skincare itu kesalahannya itu apa sih gitu. Nah, aku lagi belajar nih. Aku terus bertanya ke orang-orang, bahkan aku juga bertanya kepada para apoteker yang aku nggak bisa sebut namanya juga. Terus orang BPOM juga, aku juga punya teman orang BPOM juga ngasih keterangan begini harus gini gitu. Iya dong, adil dong. Yang salah tetap salah, yang benar ya dibela. Semangat dong. Kan aku udah bilang, aku tidak membela manusianya, tapi aku membela kebenaran. Karena buat aku nggak punya kepentingan di dalam urusan ini selain untuk kedamaian dan menyemangati para pengusaha skincare untuk semangat mengembalikan skincare Indonesia menjadi produk unggulan di negeri sendiri gitu. Pokoknya aku mah tetap semangat lah. Tadi ada Dokter Andreas deh. Dokter Andreas, lu tidur ya? Andreas gabung dong ke sana tuh, ke tempat Kak Fitri. Dia malah gabung di sini. Di mana? Di lab mana? Dokter Andreas masuk ke roomnya Kak Fitri, cus. Emang dia lab di mana? Udah masuk ke situ kayaknya. Aku samperin dia lah. Dah itu siapa? Udah masuk ke situ kayaknya. Nggak ada. Ada. Mi, kalau Mami kenal HS, ya kenal lah, kan aku juga pernah besuk Mami Isa ke sana. Walaupun dia nggak ikut besuk ya karena dia ada urusan lain. HS siapa? Heni Sagara. Aku kenal lah, aku kan pernah ke rumahnya juga, pernah main. Aku mah nggak masalah kalau Heni Sagara berkawan sama Andreas. Nggak masalah ya, aku nggak bermasalah kalau aku bukan anak kecil kan yang